Oke teman-teman, kita nyobain raketnya Apax ya. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Classics Official. Dan kali ini guys, kita mau review satu raket dari brandnya Apax, salah satu brand asal Malaysia. Udah lumayan agak lama saya nggak nge-review raket dari brandnya Apax ya. Dan ini adalah raket Apax di series Satelit 88. Walaupun kalau di raket Apax Satelit 88 ini teman-teman, di sini tuh ada tulisan Made in Vietnam ya. Dan kemudian di sini ada bendera Inggris ya, United Kingdom ya. Tapi memang Apax ini yang saya tahu berasal dari negeri jiran guys, dari Malaysia. Teman-teman juga bisa lihat di website resminya ya, karena Apax ini salah satu brand raket yang punya website resmi. Dan yang saya tahu sih brand ambassador yang ada di website itu rata-rata pemain-pemain Malaysia. Saya bisa menyimpulkan sebetulnya feel raketnya itu mirip salah satu raket populer dari brandnya Li-Ning, yaitu Li-Ning SS 2020. Hanya saja yang saya rasakan memang raket ini kerasa lebih responsif sedikit, lebih gampang dipakai. Dan gampangnya raket ini dipakai kalau dibandingkan dengan Li-Ning SS 2020 itu teman-teman. Saya rasa sih karena memang balance point-nya nggak terlalu tinggi kayak Li-Ning itu. Makanya saya bisa rekomendasikan raket ini untuk teman-teman yang sedang nyari raket yang enak dipakai main power. Tenaga-tenaga kecil, medium pun bisa nyaman. Di sisi lain defense kontrolnya nggak tekor guys. So, seperti apa penjelasan detailnya? Jangan skip videonya biar teman-teman nggak ketinggalan satu informasi sedikit pun soal raket Apax di series Satelit 88 ini. Ya, ini hitting soundnya raket ini ya teman-teman. Dipasangin Senario Next BG66 Brilliant tarikan 27,5 lbs dan dipasangkan di mesin manual. Hitting soundnya lumayan nyaring karena memang raket Apax Satelit 88 ini kan harganya di kisaran 400 ribuan kurang sedikit. So di harga segitu sebetulnya untuk brand Apax termasuk raket yang udah mendekati high. Ya masuk di tengah-tengah lah, nggak terlalu high banget. Karena high end-nya raket Apax kalau nggak salah di harga kisaran 700-800 ribuan ya teman-teman. Dan salah satu daya tarik tersendiri untuk raket-raketnya Apax itu salah satunya teman-teman, yaitu kebanyakan maksimal tensionnya itu di atas 30 lbs. Pun sama dengan raket ini Satelit 88 yang maksimal tensionnya itu ada di 35 lbs guys. Jadi dengan harga yang ya cukup terjangkau di harga 300-400 ribuan, ya mungkin kalau teman-teman pasangin senar jadi 500 ribuan ya, teman-teman bisa ngerasain ataupun bisa punya koleksi raket yang terjangkau tapi tarikan maksimalnya bisa tinggi banget. Walaupun kita ngerti sih tarikan 35 lbs itu nggak bakal banyak dipakai orang ya, di tarikan maksimal segitu sih masih dipakai atlet-atlet dunia sekelas amatiran sih ya. Saya rasa masih di kisaran 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30 lbs. So dengan tarikan maksimalnya raket ini di 35 lbs sangat worth it banget di harga segitu. Tentu buat teman-teman yang biasa tarikan di atas 30, bisa 31, 32 atau 33, ya nggak khawatir lagi sih ketika memang biasa ditarikan segitu. Karena memang raket ini menyajikan tension maksimalnya yang sampai 35 lbs guys. Dan untuk lebih detailnya teman-teman, kita coba bahas raket ini bagian per bagiannya ya. Kalau kita lihat di bagian capnya teman-teman, nih ada logo Apax dan juga UK ya. Walaupun memang di bagian capnya ini rada kurang sempurna ya, kayak kurang center di tengah-tengah gitu ya, mungkin ini ada misproduksi ya. Kemudian ukuran gripnya ini G5 teman-teman, pas di tangan, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Untuk permainan agresif dan juga untuk permainan all round sih pegangan ini pas banget di tangan saya. Kemudian kalau kita naik ke konnya, di sini ada logo Apax, kemudian ada Super Brand Malaysia Choice 2022, kemudian ada tulisan Apax lagi dan ada bendera
United Kingdomnya, registrasi nomornya raket ini ya teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya teman-teman, raket ini tuh shaftnya udah termasuk slim ya. Kecilnya shaft raket ini sih mirip-mirip di seriesnya Apax Z Ziegler ya. Makanya kalau kita lihat perpaduannya teman-teman tuh, framenya kelihatan gede gitu dan shaftnya kelihatan kecil. Jadi perpaduannya itu kerasa bahwasanya shaft raket ini tuh punya shaft raket yang slim. Di sini ada seriesnya yaitu Satrit 88. Kemudian kita putar, di sini ada spesifikasi raket ini. Beratnya di 4U, 84 gram. Kemudian balance point-nya di 288 atau bisa kita bilang ini even balance ya. Kemudian flexibility-nya 9.0 ataupun fleksibel. Panjang raketnya 672, karakter panjang raket Apax rata-rata di 672 ya. Dan kemudian di sini ada hologram originalitas raket dari brand Apax ya. Dan kemudian kalau diputar lagi sih ada seriesnya ya, Satrit 88. Kemudian di sini ada ID numbernya dan di bagian bawah sini ada tulisan made in Vietnamnya. Nggak tahu apakah memang pabrik raket ini, walaupun brandnya Apax dari Malaysia, tapi mungkin pabriknya di Vietnam dan nggak ada yang lain. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya raket ini punya karakter finishing yang glossy, tapi punya warna dalam yang glitter ya. Jadi nggak polos-polos banget glossinya, dan dominan warnanya abu-abu. Kalau nggak salah sih di Z Ziegler juga punya warna yang kayak gini ya. Kemudian kalau kita lihat di T-joy-nya, di sini ada logo Apax, dan dari sini kita bisa lebih jelas melihat bahwasanya finishing raket ini glossy ya tuh, mengkilat, dan ada bercak-bercak warna yang glitter gitu ya. Di bagian bawah ada mata grommet yang U tersambung gitu, dan kemudian kita bisa lihat dari sini teman-teman. Jadi kayak box tapi di sini tuh pipih ya teman-teman. Mirip-mirip frame kepalanya raketnya Yonex di series Nano Flare, tapi memang secara dari samping memang raket ini lebih slim ya, lebih kecil bahasanya. Kalau Nano Flare kan rada lebar sedikit teman-teman, kalau ini lebih kecil. Tapi di sini shape-nya memang rada-rada dibuat pipih dan lancip tuh, kelihatan ya. Jadi nggak polos banget, aerodinamis. Yang dari aerodinamisnya ini dan lancipnya raket ini memang bikin hambatan dengan angin minim teman-teman. Makanya swing speednya bagus, kecepatan dipakai swing itu kerasa enteng dan responsif dan ringan. Makanya walaupun raket ini shaftnya fleksibel, tapi dipakai swing juga lumayan responsif lah, lebih responsif ketimbang kalau kita bandingkan dengan raketnya misalnya Li-Ning SS 2020 yang sama-sama fleksibel, tapi frame kepalanya Li-Ning kan box dan ini lebih lancip. Jadi raket ini lebih kerasa responsifnya. Salah satu keunggulan dari raket ini adalah raket ini punya material teknologi Japan, yaitu 24 ton guys. 24 ton Japan HM Graphite tepatnya. Kalau katanya Apax sih, raket ini memang dibuat dengan spesial fitur, yang salah satunya adalah dari bingkai frame kepala raket ini yang isometrik ya teman-teman. Yang otomatis dengan isometrik ini ya standar seperti biasanya, yang memang sengaja dibuat lebih besar sweet spotnya. Tentu saja buat teman-teman pemula bakal lebih gampang akurasinya ya, lebih gampang dipakainya, lebih cepat adaptasinya. Pun buat teman-teman pemula yang biasanya belum bisa nemuin sweet spot pukulan di tengah-tengah gitu, masih kena pinggir itu masih ada powernya teman-teman. Berbeda halnya dengan raket-raket yang framenya compact, lebih kecil dari isometrik seperti ini teman-teman. Biasanya wajib banget teman-teman menemukan sweet spot yang tepat biar pukulannya lebih dapat. Kemudian keunggulan kedua yaitu sistem grommet, konstruksi lubang grommet yang single pass guys. Katanya Apax sih ini memang menyediakan lebih banyak lubang grommet berkinerja tinggi yang memberi daya tahan terhadap raketnya 7% lebih baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yap, jumlah grommet raket ini 76 lubang teman-teman. Dan dengan grommet sebanyak itu biasanya memang punya keunggulan di tingkat akurasi dan juga kontrol-kontrolnya teman-teman. Dan kemudian keunggulan yang ketiga, katanya Apax sih memang raket ini dibuat struktur frame kepalanya yang punya daya tahan lebih tinggi dan juga punya swing speed yang baik. Kalau sekilas saya lihat dari frame kepalanya teman-teman ya, kalau dari sininya, raket ini tuh kerasa kayak raket-raket yang framenya box. Tapi setelah kita coba lihat secara detail, ternyata raket ini punya frame shape yang aerodinamisnya itu bikin kerasa raket ini berbentuk pipih ya. Dan kalau ke atasnya sini tuh
kayak raketnya tetap box tapi tetap ada lancip-lancipnya sedikit. Dan kemudian kalau mulai dari bagian sini sampai di sini guys, ini baru kelihatan banget kalau raket ini tuh punya bentuk segi 6 kayak apa hexagon ataupun diamond yang lebih ketara banget sisi-sisi lancipnya teman-teman. So dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya frame kepala raket Apax Satelit 88 ini memang sengaja dibuat untuk swing speed yang lebih baik. Makanya yang saya rasakan walaupun raket ini lumayan berat banget di 94 gram, tapi dipakai swing itu kerasa cepat, enteng, responsif teman-teman. So dengan feel pemakaian yang saya rasakan ketika saya pakai raket ini kemarin di lapangan, saya bisa menyimpulkan bahwasanya raket Apax Satelit 88 ini worth it banget buat temen-temen yang memang pingin punya raket power tapi speednya dapat, speednya masih gampang. Karena raket ini memang didesain untuk swing speed yang lebih baik. Dipakai smash juga dapat, dipakai defense juga lumayan gampang. Walaupun ini lebih gampang buat temen-temen yang biasa pakai raket dengan shaft raket yang lentur ya. Intinya sih dipakai smash enak, dipakai defense enak, dipakai kontrol-kontrolnya pun enak. Drive juga lumayan enak walaupun nggak terlalu responsif ya. Terutama kalau kita dapat lawan-lawan yang memang lebih agresif di depan gitu. Permainannya lebih cepat dari kita, ya mungkin kita bisa membelokkan pukulan-pukulan bola kita ya biar nggak sering adu drive. Tapi secara keseluruhan sih memang drive-nya menurut saya masih cukup worth it banget teman-teman. So, raket Apax Satelit 88 ini jadi salah satu raket all around ya, yang secara keseluruhan bisa nyaman di semua pukulan teman-teman. Termasuk buat teman-teman yang tenaganya kecil, menengah, pun buat teman-teman yang tenaganya besar sih saya rasa masih bisa adaptasi dengan raket ini. Karena walaupun raket ini shaftnya fleksibel, tapi frame kepalanya itu punya swing speed ataupun hambatan angin yang minim, jadinya responsibility-nya masih bisa survive di tangan pemain yang tenaganya lumayan besar. Tapi lagi-lagi catatan pentingnya, ini adalah raket yang shaftnya fleksibel teman-teman. Buat teman-teman yang biasa pakai stiff, ya otomatis adaptasinya terlalu jauh. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.